Halo semuanya dan selamat datang. Kita semua pasti sering kan berusaha sebisa mungkin buat menghindari konflik, tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau konflik itu, kalau dikelola dengan benar, justru bisa jadi kunci buat inovasi dan hubungan yang lebih kuat? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng seni mengelola konflik. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Apakah konflik itu selalu buruk? Kayaknya sebagian besar dari kita bakal langsung jawab, iya dong. Tapi dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat kalau jawabannya itu ternyata jauh lebih menarik dan kompleks dari yang kita kira. Mari kita mulai dengan ide utamanya. Konflik itu ternyata punya dua wajah. Kita akan belajar mengubah cara pandang kita soal konflik. Dari yang tadinya kita anggap ancaman, menjadi sebuah peluang. Ini benar-benar sebuah perubahan cara pandang yang penting banget. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada konflik yang destruktif. Isinya cuma rasa cemas, permusuhan, dan komunikasi yang rusak. Tapi di sisi lain ada konflik yang konstruktif, yang justru bisa memicu kreativitas, inovasi, dan bahkan ikatan yang lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, jalan mana yang mau kita pilih? Kuncinya cuma satu, gimana cara kita mengelolanya? Jadi, gimana dong cara ngelolanya? Gini deh, kita mulai dari kenalan sama diri kita sendiri dulu. Ada 5 gaya manajemen konflik yang seru banget karena diibaratkan pakai gaya hewan. Coba deh sambil dengerin, kira-kira kamu tipe yang mana ya? Pertama, kita punya si kura-kura. Gaya ini intinya adalah penghindaran total. Mereka bakal langsung masuk ke dalam cangkang karena percaya kalau konflik itu mustahil buat diselesaikan. Mereka rela ngorbanin tujuan pribadi dan hubungan, yang penting masalahnya hilang. Hasilnya? Ya, ujung-ujungnya nggak ada yang kelar. Walaupun begitu, gaya ini kadang berguna juga, misalnya buat mendinginkan situasi yang lagi panas-panasnya, atau kalau masalahnya sepele banget. Selanjutnya ada si ikan hiu yang suka maksa. Mereka ini fokus banget sama tujuan, bahkan sampai cenderung agresif. Buat si hiu, hubungan itu nomor 2. Konflik itu ya kompetisi menang kalah, titik. Jangka pendek sih mungkin mereka menang, tapi hati-hati, hubungan jangka panjang bisa jadi korbannya. Terus ada si beruang Teddy, yang sukanya mengakomodasi. Mereka ini paling mentingin hubungan di atas segalanya, sampai rela ngorbanin tujuan pribadi demi jaga kedamaian. Risikonya udah ketebak. Kebutuhan mereka sendiri jadi sering banget terabaikan. Tapi gaya ini bisa jadi pilihan yang bijak kalau kita sadar kita yang salah, atau saat menjaga keharmonisan itu jauh lebih penting daripada menang argumen. Berikutnya adalah si rubah, sang ahli kompromi. Rubah ini pinter banget cari jalan tengah yang praktis. Mereka bersedia ngorbanin sedikit dari tujuan mereka, asalkan pihak lain juga melakukan hal yang sama. Solusinya kayak separuh buat kamu, separuh buat aku. Kedengarannya adil ya, tapi seringkali ini bukan solusi terbaik yang sebenarnya bisa didapat. Dan yang terakhir, gaya yang paling ideal, si burung hantu. Mereka ini ngelihat konflik sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Mereka sangat menghargai tujuan pribadi dan juga hubungan. Burung hantu selalu mencari solusi menang-menang yang sejati yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Oke, kita udah kenalan sama kelima hewan tadi. Sekarang, yuk kita lihat apa sih hasil akhir dari tiap gaya itu. Ini bakal bikin kita lebih ngerti lagi konsekuensi dari setiap gaya yang kita pilih. Nah, ini dia petanya. Jelas banget kan? Kalau kamu menang dan mereka juga menang, itu jelas gaya si burung hantu, alias kolaborasi. Kalau kamu menang tapi mereka kalah, itu gayanya si hiu yang maksa. Sebaliknya, kalau kamu kalah dan mereka yang menang, nah itu si burung Teddy yang mengakomodasi. Dan yang paling rugi kalau dua-duanya kalah, itu adalah hasil dari gaya si kura-kura yang menghindar. Jadi, dari mana sih datangnya gaya konflik kita ini? Emangnya kita lahir udah langsung jadi hiu atau kura-kura gitu? Tentu enggak. Ada beberapa faktor kunci yang ngebentuk cara kita menghadapi sebuah masalah. Kalau dari dalam diri kita, ini bisa dipengaruhi oleh kepribadian, jenis kelamin, sampai tingkat empati kita. Nah, dari luar ada pola asuh keluarga, lingkungan sekolah, bahkan solidaritas dalam sebuah kelompok. Semuanya ikut berperan. Coba deh renungin sebentar, faktor mana ya yang paling ngebentuk gaya kamu? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ini dia, 5 langkah konkret yang bisa langsung kamu pakai buat mengubah argumen jadi sebuah percakapan yang membangun. Prosesnya simpel kok. Pertama, mulai dari diri sendiri. Tenangkan dulu emosinya. Jangan pernah ngobrol pas lagi marah. Kedua, atur panggungnya. Cari waktu buat bicara secara pribadi. 4 mata aja. Ketiga, pas ngobrol, dengerin dulu dengan hormat. Jangan motong omongan.
Keempat, jadi proaktif. Jangan cuma ngeluh, tapi coba tawarkan usulan solusi. Dan yang kelima, kalau semua cara udah buntu, jangan takut buat minta bantuan pihak ketiga yang netral. Nah, jadi ini nih inti dari semuanya. Tujuannya itu bukan untuk menghilangkan konflik, karena itu mustahil. Tujuannya adalah untuk mengubahnya dari sesuatu yang merusak menjadi sesuatu yang justru membangun dan memperkuat hubungan kita. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nanti, kalau ada konflik berikutnya, hewan yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah si kura-kura, si hiu, atau mungkin si burung hantu yang bijaksana? Ingat ya, pilihannya sekarang ada di tanganmu. Terima kasih banyak udah menyimak.